Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul sterilisasi. Saya, Christine Natalias Jabat sebagai ketua, dan teman saya Ayu Nurjana sebagai anggota. Saya Tini Hidayah sebagai anggota. Saya Dara Ayu Amanda sebagai anggota. Saya Ardila sebagai anggota. Saya Diatika Lubi sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul sterilisasi. Yang pertama, kita masuk ke definisi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu, alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang non-patogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Dan kemudian di sini ada proses sterilisasi. Proses sterilisasi adalah atau yang sering dikatakan terminal sterilization atau sterilisasi akhir. Metode sterilisasi akhir menurut PDA Technical Monograph tahun 2005 dibagi menjadi dua, yaitu overkill method dan base burden sterilization. Dan yang kedua, ada aseptic processing. Aseptic processing adalah metode pemberian produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril atau bahan baku steril yang diformulasikan dan diisikan ke dalam kontainer steril dalam lingkungan yang terkontrol. Suplai udara, material, peralatan, dan petugas telah terkontrol sedemikian rupa sehingga terkontaminasi mikroba tetap ada pada level yang dapat diterima atau acceptable. Di sini kita masuk apa itu metode sterilisasi atau yang sering disebut dengan metode fisika. Terbagi menjadi pemanasan. Pemanasan ada dua, yaitu pemanasan kering dan pemanasan basah. Pemanasan kering. Yang pertama ada pemijaran. Metode ini dengan memanaskan alat biasanya berupa OC di atas api Bunsen sampai ujung OC memijar. Yang kedua ada pembakaran. Pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api Bunsen, namun tidak sampai memijar. Sterilisasi dengan metode ini digunakan untuk benda-benda dari kaca atau gelas, petri, tabung Erlenmeyer, tidak boleh bahan yang terbuat dari karet maupun plastik. Dan yang ketiga ada insinerator. Bahan-bahan infeksius seperti jarum bekas suntikan yang ditampung dalam safety box air biohazard darah dilakukan dengan sterilisasi dengan menggunakan insinerator. Hasil pemanasan dengan suhu 8.700 sampai 9.800 derajat Celcius akan menghasilkan polutan berupa asap atau debu. Kita masuk ke pemanasan basah. Pemanasan basah merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi. Contohnya adalah dengan menggunakan autoclave. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard atau bakteri ilmiah hasil praktikum dan alat-alat yang terhadap panas atau blue tip micropipette, pembuatan media, dan sterilisasi cairan. Autoclave manual. Metode ini menggunakan ketinggian air harus tetap tersedia di dalam autoclave. Sterilisasi menggunakan autoclave manual tidak dapat ditinggal dalam waktu lama. Autoclave digital.
Alat ini dapat diatur dengan suhu mencapai 1210 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah suhu tercapai, maka suhu akan otomatis turun sampai mencapai 500 derajat Celcius dan tetap stabil pada suhu tersebut. Yang kedua itu ada radiasi. Radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik speed injeksi, atau sarung tangan sebelumnya digunakan. Contoh radiasi ionisasi adalah metode pada penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma atau high energy. Yang ketiga ada filtrasi. Metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radioisotop dan kimia toksik. Filtrasi berupa cairan dengan menggunakan prinsip melewatkan larutan pada membran selulosa asetat atau selulosa nitrat. Filtrasi berupa udara dengan menggunakan high efficiency partikulat air atau HEPA untuk menyaring organisme dengan ukuran lebih besar dari 0,3 jam dari ruang biologi safety cabinet atau BSCS. Kita masuk pada metode kimiawi. Yang pertama itu ada uap formaldehid atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Dan yang kedua itu ada glutaradelhide atau bersifat sporisidial, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa, karet, dan logam. Contohnya adalah alat untuk bronkoskopi. Yang ketiga ada sterilisasi secara kimia dapat memakai antiseptik kimia. Pemilihan antiseptik terutama tergantung pada kebutuhan daripada tujuan tertentu serta efek yang dikehendaki. Perlu juga diperhatikan bahwa beberapa senyawa bersifat iritatif dan kepekaan kulit sangat bervariasi. Zat-zat kimia yang dapat dipakai untuk sterilisasi antara lain halogen atau senyawa klorin dan yodium, alkohol, fenol, hidrogen peroksida, zat warna ungu kristal, derivat akridin, rosalin, deterjen, logam-logam berat, aldehida, eto, uat formaldehid, ataupun beta-propilakton. Sterilisasi mekanik. Sterilisasi secara mekanik dapat dilakukan dengan penyaringan. Penyaringan dengan mengalirkan gas atau cairan melalui suatu bahan penyaring. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera, selamat pagi.